kesannya Ibnul Qayyim dikomentari diluruskan Al-Albani dari sisi Wahabi. Tapi dari sisi kami memandang Albani kurang wawasan, minus pengetahuan sehingga tidak tahu data yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kawan-kawan, kita sering dituduh bid'ah, khususnya dalam hal ini ketika saudara-saudara kita membacakan Al-Quran di samping kuburannya. Kata Wahabi itu perbuatan bid'ah. Benarkah kawan-kawan? Maka untuk menjawab ini saya suguhkan dari kitab Ar-Ruh karya Syekh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi selaku murid langsung daripada Imam Ibnu Taimiyah, di mana kedua ulama ini adalah ulama yang dibanggakan oleh kelompok Salafi Wahabi. Bagaimana di kitab Ar-Ruh di halaman 23 Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyampaikan qolal khalal wa akhbaronil Hasan bin Ahmad Al-Warraq haddasani Ali bin Musa Al-Haddad wa kana sodukon. Al-Halal berkata, telah menceritakan kepadaku Hasan bin Ahmad Al-Warraq, telah menceritakanku Ali bin Musa Al-Haddad. Ali bin Musa ini statusnya adalah sodukon, orang yang jujur. Apa kata Ali bin Musa? Kuntu ma Ahmad bin Hambala wa Muhammad bin Qudama al-Jauhari fi janazatin. Suatu ketika, kata Ali, saya bersama Imam Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Qudama dalam salah satu acara jenazah, mengurusi jenazah, ya, acara kematian lah kalau sekarang. Kemudian setelah si mayit dikuburkan, seorang pria yang rusak matanya membaca Al-Quran di sisi kuburan tersebut. Kemudian Imam Ahmad berkata, Mang, bahwa baca Quran ini di sisi kuburan ini adalah perbuatan bid'ah, kata Imam Ahmad bin Hambal. Setelah itu, kata Ali bin Musa, setelah kami keluar dari tempat pekuburan, Muhammad bin Qudama berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, apa? Ya Aba Abdillah, gelar ataupun kunyah untuk Imam Ahmad bin Hambal. Apa pendapatmu tentang seorang ahli hadis Mubashir Al-Halbi? Imam Ahmad menjawab, thiqotun. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal, thiqotun. Imam Ahmad balik tanya lagi, katabta anhu syai'an? Apa kamu menulis sesuatu? Artinya apa kamu pernah belajar kepada Mubashir Al-Halbi? Kata Muhammad bin Qudama berkata, iya, saya pernah belajar. Lanjut jawab Muhammad bin Qudama, fa akhbaroni Mubashir an Abdurrahman bin Al-Ala ibnil Lajjaj an abihi annahu awso idza dufina ayyuqra'a 'inda ra'sihi bi Fatihatil Baqarati wa khatimatiha. Jadi Ala selaku ayahnya Abdurrahman pernah berwasiat kepada Abdurrahman ketika dikebumikan agar dibacakan Fatihah dan ujung surat Al-Baqarah mulai dari amanar rasulu bima unzila ilah, ya, al-ayah. Nah, Abdurrahman ini menceritakan kepada Mubashir Al-Halbi, yang lalu kemudian kredibilitas Mubashir Al-Halbi ini ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hambal oleh Muhammad bin Qudama. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Mubashir Al-Halbi ini seorang yang thiqoh, yang riwayat hadisnya bisa dipercaya. Alasan mengapa Al-Ala ini berwasiat kepada Abdurrahman untuk dibacakan Fatihah dan surat Al-Baqarah, alasannya Ala berkata, sami'tu bna Umar yusi bidzalika yusi bidzalika. Karena alasannya Abdullah bin Umar pernah berwasiat atas dibacakannya Fatihah dan ujung surat Al-Baqarah. Akhirnya setelah mendapat keterangan dari Muhammad bin Qudama, Imam Ahmad berkata, farji', coba kamu baliki lagi itu si laki-laki yang tadi baca Al-Quran, wa qul lirrajul yaqra, suruh baca lagi Al-Quran di samping kuburan. Poinnya apa kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala?
Poin pertamanya Imam Ahmad bin Hambal berkata innal qira'ata indal qabri bid'atun. Membaca Al-Quran di sisi kuburan adalah bid'ah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mencabut ucapannya. Selevel Imam Ahmad bin Hambal di awal kurang menerima informasi itu sebagai manusia ya sah-sah saja, wajar artinya. Kemudian lanjut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya lalu menghubungkan dengan perkataan Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani selaku murid Imam Syafi'i berkata kepada Syafi'i tentang membaca Al-Quran di sisi kuburan. Apa kata Imam Syafi'i? La ba'sa bihi. Tidak jadi soal membaca Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan lanjut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi wa dzaqaral Khallal an Sy'bi qala Sy'bi berkata kanatil ansaru idza mata lahumul mayitu ikhtalafu ila qabrihi yaqrauna indahul qur'ana. Jadi sahabat Ansor diriwayatkan dari Asy-Sy'bi bahwa sahabat Ansor apabila ada yang mati bergantian membaca Al-Qur'an di sisi kuburannya. Kisah Asy-Sy'bi ini, perkataan Asy-Sy'bi ini lalu kemudian disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, karena di awal bab ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengutip pendapat Imam Ibn Taimiyah bahwa manfaat membaca Al-Quran di sisi kuburan, manfaat kepada mayit, ya. Yang menarik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ar-Ruh ini karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini yang menarik adalah statement ini. Ya, dua statement ini lalu kemudian dikasih tanda ini, diberikan catatan agar dua pendapat ini diarahkan kepada kitab Albani, yaitu Ahkamil Janaiz bab Al-Qiraat Indal Kubur. Ya, salah ini ke sini, ini ke sini nih. Jadi pendapat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dikomentari oleh Syekh Albani. Ya, dari dua halaman sama tuh kawan-kawan, saya sudah kasih tanda, diarahkan kepada bab qiraat indal kubur di dalam kitab Albani Ahkamil Janaiz. Lalu sebenarnya seperti apa di dalam kitab Albani tersebut, seperti apa kawan-kawan? Nah, berikut keterangannya di dalam kitab Albani Ahkamil Janaiz di dalam bab al-qiraat indal kubur. Kata Albani, wa amma qiraatul Qur'ani 'inda ziyaratiha, membaca Al-Qur'an ketika ziarah kubur, fa mimma la asla lahu fis sunnah, maka sesuatu perbuatan yang tidak memiliki dasar hadisnya. Balil ahadisul madhkuratu fil mas'alati sabiqati tus'iru bi adami masyru'iyatiha. Bahkan hadis-hadis yang telah disebutkan di dalam persoalan ini adalah malah mengarahkan bahwa tidak dianjurkan. Elatnya kata Albani, idlau kanat masyru'atan la fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'allamaha ashabahu. Seandainya itu baik, maka sudah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada para sahabat. Jelas sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu buku, tapi lalu kemudian dilakukan oleh Sayyidina Umar. Seandainya menggunakan kaidah ini, mestinya Al-Quran nggak boleh dibukukan dong, ya. Tapi ya itulah Wahabi. Poin penting dalam pembahasan kali ini adalah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang di garis biru itu, ya. Saya taruh atas saja. Kisah sederhana tadi, kalau kawan-kawan masih kesulitan memahami, kisah sederhananya seperti ini. Ali bin Musa dan Imam Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Qudamah kumpul dalam satu pertemuan ketika mengurus jenazah. Melihat seorang pria membaca Quran di kuburan, Imam Ahmad menegur pria tersebut. Setelah keluar dari acara pemakaman, Muhammad bin Qudamah tanya tentang seorang ahli hadis Mubashir Al-Halbi kepada Imam Ahmad. Muhammad bin Qudamah tanya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, jawabannya sikoh, ahli hadis tersebut dipercaya. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada Qudamah tadi, ya, katabta anhu syai'an, dijawab oleh Muhammad bin Qudamah, jawabnya iya, saya pernah mencatat ilmu. Kemudian
Muhammad bin Qudamah menjelaskan kisah dari Mubashir dari Abdurrahman, dari ayahnya Abdurrahman yaitu Al-Ala tadi ya, wasiat agar dibacakan Quran. Alasan yang digunakan oleh Al-Ala ya selaku orang tua daripada Abdurrahman yang kemudian lalu meriwayatkan ini kepada Mubashir Al-Halbi, alasannya adalah wasiat Abdullah bin Umar ya, Ibnu Umar tadi kawan-kawan ya. Ini sami'tu bena Umar yusi bidzalika. Itu alasan Al-Ala berwasiat kepada Abdurrahman agar ketika dikebumikan dibacakan Al-Quran yaitu Fatihah dan ujung surat Al-Baqarah. Narasi yang dibuat oleh Wahabi seolah-olah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini dikomentari ya, dikomentari oleh Al-Bani. Di halaman berikutnya juga sama. Dari hujah yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab ini lalu diarahkan kepada kitab Al-Bani. Kesannya Ibnul Qayyim dikomentari diluruskan Al-Bani dari sisi Wahabi. Tapi dari sisi kami memandang Al-Bani kurang wawasan, minus pengetahuan sehingga tidak tahu data yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Itu dari tempat kami memandang. Sah-sah saja kami menganggap Al-Bani kurang informasi dan kurang wawasan. Saya kira itu saja kawan-kawan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.